raco ngerupoke salah siko kayu yang biasanya digunakan jadi bahan baku untuk pembuatan peti pengiriman barang. Samo biasanya produk dari kayu ca ini cuman digunakan sekali pakai baik sebelum akhirnya dibuang. Di tangan Amina, salah siko pengrajin kayu raco yang ada di kawasan Jakabaring, jenis kayu yang dijingok cuma sebelah mata ini pacak dijadikan jenis barang. Mencarak sepatu, meja belajar, papan tulis, sampai kerai kayu atau tirai matahari. Amina yang ngerupo ke pengrajin kayu raco ngomong ke, sudah geluti usaha ini sejak 6 tahun lewat. Hasil kerajinan kayu raco yang dibuatnya cuman dipasarkan di wilayah Jakabaring dengan rego duit dari Rp30.000 sampai Rp80.000 untuk siko jenis kerajinannya. Dalam sehari, penjualan kerajinan kayu raco ini sampai Rp400.000 sudah pacak dikantongi. Sepatu, meja belajar, ini apa? Papan tulis, kerai kayu. Dari 80 sampai 30. Amina juga ngomong ke, dalam sehari pacak buat 10 ikok kerajinan dari kayu raco dengan bahan kayu raco yang didatangkan dari kawasan Gandus, Palembang. Produk yang paling susah dibuat ialah pembuatan kerai atau tirai matahari. Untuk kendalanya dewe, usaha ini cuman sama pasokan bahan baku yang kadang tidak tersedia. Anugerah Sandi Pratama, Maulana Yusuf, Sriwijaya TV. Abis ini lo ada cerita nih dari Lubuk Linggau. Jadi di Lubuk Linggau itu kemerdekaan RI yang ke-72 ada lomba perahu bidar. Penasaran cak mano? Langsung baik kita tengok ini dia videonya. Inilah kemeriahan lomba perahu bidu atau perahu bidar dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan RI di Kota Lubuk Linggau di sepanjang aliran Sungai Kelingi, tepatnya di kawasan Kampung Warna-Warni, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Tercatat sebanyak 140 peserta yang terdiri dari 90 peserta lanang sama sebanyak 50 peserta betina yang ngerupakan utusan dari 3 kabupaten, antara lain Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, sama utusan Kabupaten Musirawas Utara. Lomba bidu atau perahu bidar ini ngerupakan lomba yang pertama kali diselenggarakan di Kelurahan Ulak Surung sejak kawasan perkampungan kumuh ini berubah jadi tempat objek wisata Kampung Warna-Warni. Dalam perlombaan biduk ini, siko perahu terdiri dari 3 iko uang, di mana medan pertandingan terjingok cukup susah karena peserta harus pacak mendayung perahu dari arah berlawanan, dari hilir sampai hulu sungai, dengan jarak tempuh yang dilalui sepanjang 100 meter. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Lomba bidar walaupun Kota Lubuk Linggau walaupun airnya gelap teman-teman. Rencananya lomba bidu atau perahu bidar ini agak bakal terus digelar warga Kelurahan Ulak Surup setiap tahunnya untuk dijadikan rangkaian acara ngerami ke Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tim Liputan Sriwijaya TV. Balik lagi di cerita Sriwijaya
Sriwijaya masih sama kulo Cek Kiki Rizkia. Nama Cek Bicek Cerita Sriwijaya. Sekarang kulo dengan salah satu pengunjung di Festival Sriwijaya. Dengan Cek siapa ini? Terima kasih Bapak Cek Ismi. Apa kabar Cek Ismi? Baik terus ya. Nah, Cek Ismi, kulo nak bertanya boleh yo? Boleh. Sekarang kan kita lagi di Festival Sriwijaya yang ke-26 kalinya tentunya. Tahun kemarin datang ke sini? Datang. Ada apa sih perbedaan tahun kemarin sama tahun ini? Kalau perbedaannya tuh Semakin lama melewati kurasa tuh lebih agak rame yang ini, agak menarik yang ini. Lebih agak rame, agak menarik. Terus apa lagi? Berarti untuk para peserta ayo benar-benar Apa lagi? diperhatikan lagi bahwa semakin lama Apa temanya Cak Mano? Temanya lebih menarik. Oh, temanya lebih menarik. Nah, di sini kan banyak nah stand-stand di festival ini. Sudah ke stand mana, Bay? Baiklah, kalau begitu langsung saja Nyari kita panggil pempek. peserta Yo, pertama walaupun untuk belum lomba biasa nyari untuk daerah pempek. hari ini. Yo. Nah, Cek Ismi, untuk harapan ke depan di Festival Sriwijaya apa nih? Harapan ke depan ini kan sudah bagus, Ya. ya menarik. Kalau baca tahun depan tuh lebih masyarakat Indonesia tuh lebih menikmati, bukan hanya Palembang sih itu. Iya, jadi bukan Palembang Bay yang Paca nikmati, ini seluruh Indonesia juga nikmati. Makasih Cek Ismi lah sudah galak diajak ngobrol-ngobrol. Datang lagi ke Festival Sriwijaya yang tahun depan yo. Oke, Mang Cek Bicek Cerita Sriwijaya. Abis ini kulo nak ngajak Mang Cek Bicek jalan-jalan lagi ke mana. Nah, makanya untuk Mang Cek Bicek tetap di Cerita Sriwijaya, tapi kulo nak bepantun doket. Ketimbang patah lewat underpass, nak nampel gigi lewat sana.